Dulu waktu masih sekolah, Bapak. ya kan dulu pernah belajar hadis ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fakthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Yang maknanya kata Nabi, "Kalau kamu masak sayuran, banyakin tuh kuahnya dan fakthir ma'aha wa ta'ahid jironaka." Ya kasih kuahnya itu, seenggak-enggaknya kuahnya gitu loh ke jiron kamu, ke tetangga kamu. Nah, kucing ya. Nah, kucing itu ya namanya binatang rumahan ya, biasanya ya iseng ya, dengan apa sih, ya insting ya, dengan instingnya itu biasanya naik-naik ke meja ya, kalau nyium sesuatu itu kan apalagi ya sesuatu yang wangi lah ya, itu naik-naik ke meja, terus ya kadang makan yang ada di meja, kadang ngejilat-jilat yang ada di meja makan tadi itu. Nah, kepikiran tuh, itu kalau sempet ngasih ke tetangga sih iya ya, kalau misalkan nggak sempet terus dijilat kucing duluan gitu loh, San. Itu. Nah, ini nih ya, si kuah yang bekas dijilat kucing tadi itu boleh dikonsumsi atau enggak gitu, ya. Nah, setelah Pamita lihat-lihat di beberapa kitab ya, terutama di kitab fikih, dulu Pamita pernah, buka pembahasan itu di kitab, Al-Fiqhu Al-Islami wa Adillatuhu, karyanya Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Nah, ternyata itu ada pembahasannya, San. Tentang makanan dijilat kucing gitu? Iya, tentang makanan dijilat kucing itu, gitu. Nah, itu, kalau nggak salah, dalam kitab fikih itu ada 2 pembahasan sih ya, itu al-asar wal abar. Nah, asar itu, diambil dari kata su'run, sedangkan abar itu diambil dari kata bi'run. Su'run itu ya air bekas jilatan binatang ataupun, yang lainnya, sedangkan bi'run itu sumur. Maksudnya di pembahasan itu gimana kalau, sesuatu itu jatuh ke sumur, apakah hewan, apakah manusia, si air yang ada di sumur itu boleh dipakai buat mandi ya, atau boleh dipakai buat bersuci, apakah boleh dikonsumsi atau enggak gitu. Jadi ada bab yang khusus Heeh, ngebahas seandainya ada air yang udah kesentuh sama makhluk hidup gitu? heeh, ada pembahasannya secara khusus. Nah, jadi nggak bisa juga si kuah apa tadi, Sayur. sayur tadi itu boleh dikonsumsi atau enggak, sebelum dirinci terlebih dahulu siapa yang menjilatnya. Jadi tergantung dari siapa yang menjilat, istilahnya ini air halal atau haram gitu? Ya, halal atau haram itu tergantung siapa yang menjilatnya. Oke, oke. Ya, yang pertama, kalau yang menjilatnya itu manusia, gue bayangin aja ya sayur, ada kuahnya dijilat. Ya, andaikan tuh si sayur itu jilat ya sama manusia, maka si kuah yang ada di tempat sayur tadi itu hukumnya boleh untuk dikonsumsi. Apakah yang menjilatnya itu dia seorang muslim ataupun seorang kafir. Makanya ya sebegitunya gitu loh ya, maksudnya ya Islam pun juga sangat-sangat, memperhatikan kebersihan, sangat-sangat ya menghormati gitu loh. Karena ada asumsi loh San di masyarakat, yang ini mungkin ya kita sendiri anggap ekstrim ya, terlalu ekstrim gitu loh. Kalau ada orang kafir ya, bekas gelasnya itu kalau minum itu mesti dibilas lah ya. Ah, iya, iya, iya. Itu saya juga ini, Heeh. suka 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 denger gitu kayak, gua jijik ah takut dia bekas makan apa gitu kan. Iya itu, terus juga kalau lantainya tuh yang habis diinjak itu ya mesti cepet-cepet dipel katanya supaya
ya suci kembali gitu loh. Ah, masa emang ada yang kayak Iya, gitu? ada yang kayak gitu. Parah juga. Heeh, makanya ya nggak sebegitunya juga gitu loh. Nah, ya mungkin mereka mengambil landasan yang, terdapat dalam Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-28 itu. Apa katanya? Ini potongan ayatnya aja ya. "Innamal musyrikuna najasun." Nah, katanya tuh orang-orang musyrik itu najis gitu loh. Oh, iya iya, Ya, saya pernah mau dengar itu. kafirnya itu ya musyrik ataupun kafir ahli kitab ya statusnya ya najis gitu. Nah, padahal, yang dimaksud dengan najis di situ bukan najis, fisiknya San, tapi najis ya, perilakunya gitu loh, perbuatannya. Kenapa? Karena mereka tidak menyembah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi, intinya ya jilatan bekas manusia ya, mau kafir, mau muslim itu hukumnya ya nggak haram ya, Hmm, halal gitu. Nah terus kalau, bekas jilatannya itu atau yang ngejilatnya itu binatang yang halal dimakan oke, binatang yang halal dimakan. binatang yang halal dimakan, berarti apa tuh yang biasanya yang suka ngejilat tuh? Kambing ya, kambing minum, Oke. ya. Nggak mungkin kan kambing itu ngejilatin, sayur ya, enggak ya. Iya. Berarti kan di sini maksudnya kalau ada, air dalam wadah yang besar ya, bak, ya. Nah, moncong si kambing ya itu, kalau masuk ke dalam, bak yang ada airnya itu, dan kalau masih ada sisanya, itu statusnya, suci, San. Jadi, setiap yang suci itu insya Allah ya, kalau kita ngomongin air ya, dan air itu statusnya ya mutlak, yaitu air itu boleh untuk dijadikan konsumsian, minuman, ataupun boleh juga untuk dijadikan sarana untuk bersuci, gitu. Nah itu ya, kalau jilatannya itu hewan yang halal dimakan, ya baik itu kambing, sapi, kerbau, kuda, ya. Dan sejenisnya itu boleh untuk di status ya airnya itu adalah suci. Nah terus kalau yang ngejilatnya itu kucing ya, Iya, kalau yang ngejilatnya itu kucing, berarti binatang yang nggak halal kan? ya kalau kita kembali ke pembahasannya ya kucing kan nggak boleh, dikonsumsi ataupun haram. Nah itu, ternyata si kucing itu hasil jilatannya, maksudnya sisa jilatannya itu dalam pembahasan itu, ya, itu boleh San, Oh, jadi sayurnya masih boleh dimakan gitu? sayurnya itu masih boleh dimakan, kopinya masih boleh diminum, ya, Keren sih kalau kucing minum kopi. susu ya, Oh, iya iya. iya susu. Terus juga, air yang ada di ember itu bisa dipakai buat, bersuci. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jadi Nabi Muhammad SAW bersabda fima makna yang maknanya, "Innaha laysat binajasin." Ya, "Innaha minat tawafina 'alaikum wat tawafat." Jadi innaha sesungguhnya, si kucing itu laysat binajasin. Jadi dia itu bukan hewan yang najisan sekalipun dia tidak halal untuk dikonsumsi. Oh, tunggu tunggu tunggu. Spesifik kucing nih ya? Mhm, Oh, oke. itu ya. Innaha minat tawafina dan dia adalah binatang yang gemar 'alaikum bermain-main wat tawafat di sekeliling kamu, gitu. Tuh kan kucing tuh yang mantap. Lu suka kucing ya? Oh, iya dong. Ya, oke. Nah, jadi itu ya, bulunya kalau kita sentuh ya, terus kalau kita jilat sama kucing itu atau lidahnya itu nempel, ngejilat-jilat kulit kita, terus hasil makanannya, potongan, ikan atau ayam yang sisanya dia makan ataupun minuman sisanya yang dia jilat itu ya fine-fine aja gitu loh, boleh kita konsumsi. Nah terus, nah gimana kalau anjing gitu loh, babi, ataupun binatang yang haram selain kucing?
Berarti kalau kita tadi balik lagi ya kucing, ya Masya Allah banget ya, walaupun dia nggak boleh dimakan gitu loh, ya. Gitulah ya, Allah ya menciptakan sangat spesialnya itu kucing ya. Oh iya dong. Iya ya, ya. Nah balik lagi San ya. Nah jadi kalau binatang yang nggak boleh dimakan dia ngejilat-jilat air ya, yang ada di wadah ya, ataupun kuah sayur tadi. Nah itu maksudnya sisanya itu boleh nggak kita makan atau boleh nggak kita konsumsi? Ya khususnya anjing lah ya, anjing sama babi itu. Ya mungkin kita sebagai orang Islam kan nggak boleh ya memelihara anjing ya, nggak boleh. Ya nggak bolehnya kenapa gitu. Tom itu pernah baca riwayat San nih. Ya ini Pima makna ya, maknanya ya gitu. Nabi Muhammad itu pernah janjian San sama malaikat Jibril. Keren banget ya. Ah, Janjiannya sama malaikat Jibril iya. gitu. Nah udah ditunggu-tunggu gitu ya. Ini bahasa kita aja mungkin kok nggak datang-datang gitu loh. Malaikat Jibril gitu. Nah, intinya singkat aja ya, intinya singkat. Ketika Nabi Muhammad nungguin malaikat Jibril, Nabi Muhammad itu nemuin anak anjing di kolong tempat tidurnya. Pernah denger nggak? Cerita ini? Heeh. Enggak kayaknya deh. Oh belum ya? Iya. Coba lu bayangin deh, kolong tempat tidur ada anak anjing. Nah, Nabi Muhammad itu nanya ke istrinya gitu loh, Aisyah radhiyallahu anha gitu. Bahasa kitanya intinya nih ya, "Loh kenapa nih wahai istriku ya, wahai Aisyah, kok ada anak anjing di sini?" Gitu loh. Aisyah radhiyallahu anha pun juga, nggak tahu gitu loh, kenapa si anak anjing ini bisa masuk ke dalam rumah dan berdiam di kolong tempat tidurnya, gitu. Ya pada saat itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan, seseorang untuk mengusir si anak anjing tadi itu. Nah setelah anak anjing itu mungkin keluar, datanglah malaikat Jibril. Oh, ini toh asal ceritanya. Ya udah kebayang kan? Iya. Ya, gitu ya maksudnya ya. Mungkin pada saat itu Nabi Muhammad berdialog dengan malaikat Jibril loh, "Kenapa gitu loh nggak datang?" Gitu loh, padahal kita udah janjian gitu loh, ya. Nah, ternyata malaikat Jibril menjawab, fima makna yang maknanya dalam riwayat itu, kami para malaikat itu enggan masuk ke dalam rumah yang terdapat satu lukisan makhluk hidup yang bernyawa, yang kedua yang rumahnya itu ada anjingnya. Ini saya udah sering dengar sih, tapi Ceritanya. cerita asalnya itu saya baru dengar. Oh. Nah, jadi kayak gitu ya. Berarti kalau kita balik lagi tadi ya, ya, ini kita sorry nih terlalu jauh ya, dari kuah sayur tadi ya, ke cerita anjing gitu loh. Tapi nggak apa, ini sebagai pengetahuan aja. Nah jadi, itu satu alasan ya, kenapa seorang muslim itu nggak boleh memelihara anjing. Satu, malaikat itu enggan masuk ke dalam rumah seorang muslim ya, khususnya seorang muslim gitu. Nah, terus alasan yang kedua karena kan anjing itu ya binatang yang najis ya, yang mana kenajisannya itu ya termasuk ke dalam najis yang berat gitu loh, Fisiknya. ya fisiknya. Lepas dari, perbedaan pendapat ulama, memang ada perbedaan pendapat ulama gitu. Jadi kenajisan anjing itu dilihat dari apanya. Ada yang bilang ya anjing itu najis cuma jilatannya doang air liurnya itu loh air liurnya itu. Berarti kan, dilihat dari hasil jilatannya aja ataupun air liurnya itu najis, termasuk ke dalam najis mughalladah atau najis berat. Nah, ada sebagian pendapat yang lain, mereka mengatakan bahwa ya anjing itu najisnya ya nggak cuman air liurnya aja gitu, tapi semuanya. Mau, kulitnya, mau kakinya, mau bulunya, terlebih lagi ya air liurnya, gitu. Nah, tadi balik lagi ke si Kuah. kuah ya. Nah,
Jadi kalau si kuah itu dijilat anjing ya, kalau ada wadah di dalamnya itu ada airnya, moncong anjing itu masuk gitu loh, San. Mulut anjing itu masuk ke si wadah tadi itu, ya otomatis. Terlebih lagi kalau airnya itu dikit, kalau si ibu itu masak kuah, kuahnya itu dikit gitu, ya sebanyak-banyaknya sayur yang dibuat itu ya segimana sih banyaknya gitu kan. Nah itu moncong anjing itu masuk, ya mulut anjing itu masuk, ya jelas ya itu semuanya najisan. Bentar, masuk di sini maksudnya menyentuh air kan? Menyentuh air, terlebih lagi dia menjilat-jilat si air itu semuanya najis. Dan sudah tentunya bahwa sesuatu yang najis itu ya nggak boleh dikonsumsi. Terus berarti kalau misal udah terlanjur gitu, nggak dibuang kan? Dikasih ke anjingnya kan kalau dia mau? Ya itu sih balik lagi ke kebijakan nih. Ya itu salah siapa miara anjing gitu aja sih. Oh, oke. Kan bisa jadi misalnya kayak situasinya di perkampungan gitu kan, Ya. terus kayak dia masak di luar. Oh iya gini San, jadi gini, Tamza nih pernah baca riwayat juga San. Tadi kan ngomongin masalah perkampungan ya, bisa jadi kan anjing itu hidup di perkampungan ya. Mmm, Maksudnya ya liar gitu, nggak ada pemiliknya, nggak tahu pemiliknya, datang-datang masuk ke rumah misal. Karena kan biasanya kalau di pelosok, di perkampungan, di pegunungan mungkin itu masih banyak anjing liar ya. Nah ini nih ya, boleh nggak sih kita membunuh anjing? Ya oh, karena liarnya itu. liar di sini maksudnya bukan nggak ada yang punya kan, tapi kayak nggak bisa diatur kan? Iya nggak bisa diatur. Nah, Pak Bintang pernah baca riwayat di sana ya, mengenai hukum membunuh anjing itu boleh atau enggak, gitu. Nah, jadi ngomongin hukum membunuh anjing itu memang, ternyata ini banyak San, riwayatnya loh. Nggak cuman satu, nggak cuman 2. Itu banyak pembahasan, boleh nggak sih membunuh anjing? Kalau boleh membunuh anjing, apakah anjing itu ya anjing umumnya gitu, mau anjingnya itu apa sih, anjing itu apa aja ya jenisnya ya? Saya juga nggak tahu. Mungkin ada anjing ya hias ya, Oh, bisa bisa bisa. Bisa gitu bisa. ya, atau anjing apa sih kalau yang biasa dipakai buat polisi itu ya, Oh, iya. ya itu anjing pelacak lah gitu, atau anjing bulldog atau apalah gitu ya. Nah, apakah kebolehan membunuh anjing itu ya keumuman jenis anjing, apakah memang ada spekifis Spesifikasi. ya, apakah ada spesifikasinya gitu loh. Ada salah satu riwayat yang dapat kita ambil, fima makna, homs fawasik yuktalna fil haram. Nah, jadi memang ada 5 binatang fasik. Apa itu fasik? Yang mengganggu San, yang mengganggu manusia. Nah, ini udah jelaskan ya. 5 binatang fasik yang mengganggu manusia, boleh dibunuh. Terlebih lagi khususnya di haram, daerah Masjidil Haram, tuh. Nah, yang pertama al-fa'rah, tikus. Sebentar, sebetulnya nih kalau di daerah Masjidil Haram, terlebih lagi mereka yang sedang melaksanakan rangkaian umroh ataupun haji, itu nggak boleh membunuh binatang, San. Oh, iya iya. Pernah denger kan ya? Heeh. Mhm. Nah, kecuali 5 binatang ini, Oh, tetep boleh ya? ya tetap boleh, ya. Yang pertama al-fa'rah, tikus. Yang boleh dibunuh juga al-aqrab, San. Al-aqrab itu ya kalajengking. Terus juga hudaya. Hudaya itu ya raja wali, San. Burung? Iya, Bentar deh, saya coba pengen lihat Raja Wali deh, bentar. Saya pengen search. iya. Loh, oh Raja Wali itu elang gini ya? Iya iya. Saya kira kayak ini, kayak burung merak gitu. Nah, jadi itu ya, itu pun juga boleh dibunuh ya. Nah, yang keempat juga al-ghurab, yaitu burung gagak. Nah, terus yang terakhir al-kalbu al-uqur,
itu anjing gila, anjing yang mengganggu. Oke, berarti tadi terjawab dong. Artinya ya kalau dia nggak ngeganggu, kalau dia nggak membahayakan manusia ya nggak dibunuh gitu. Oke. Boleh ya, bukan sebaiknya. Boleh dibunuh, bukan Ya, sebaiknya dibunuh. boleh dibunuh. Ya, Berarti tetap aja kita nggak boleh semena-mena, "Oh, itu tikus tuh," terus mentang-mentang, "Oh, itu boleh dibunuh," padahal dia lagi diem aja di situ gitu, duduk. iya, iya kan Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Iya kan? Iya Iya, kan? Makanya heeh, saya iya, mau nanya ini. gitu. Iya iya. Ya intinya ya harus sayang Iya. kepada sesama makhluk, mau manusia maupun binatang itu. Ini kalau nggak ngebunuh, kalau nggak mengganggu, kalau nggak fasik, ya ngapain itu loh. Iya. Oh, tunggu. Kayaknya ada satu hewan yang saya terpikir tapi nggak kesebut nih. Apa tuh? Nyamuk nggak boleh dibunuh dong. Ya sebetulnya kita introspeksi aja sih San ya. Itu adanya nyamuk itu ya kenapa gitu kan. Ya bisa jadi ya kita jorok ya gitu. Harusnya introspeksi aja Oh gitu. iya, berarti kalau misalnya ada hewan yang nggak dalam list tadi pun, Mhm mhm. misalnya anggaplah hewan ini kucing yang Mhm tadi mhm. udah di spesial gitu Mhm kan. mhm mhm. Tapi ternyata entah bagaimana ceritanya, kucing ini membawa wabah. Iya, Maka harus dipertimbangkan juga iya, misalnya apa sih kasarnya membunuh kucing ini gitu loh. iya, membunuh tanda kutip kucing gitu ya. Iya. Heeh. Ya tentunya ya kita harus konsultasi dulu dengan ahlinya gitu loh. Iya, tapi maksudnya walaupun nggak di dalam list itu tergantung kemaslahatannya Betul, bisa dipertimbangkan gitu. heeh. Ya sebetulnya banyak ya. Ular gimana tuh? Iya iya, bener juga. Gitu. Ya, sekalipun anjing itu memang najisan ya, mughaladhah banget gitu loh, berat banget itu najisnya, ya nggak boleh kita loh menyakiti anjing itu, Seperti hewan-hewan yang lainnya seperti juga. hewan-hewan yang lain. Karena mungkin ini udah mungkin ya pernah denger ya, udah masyhur gitu, udah terkenal kisah seorang wanita yang apa tuh? Kalau saya ingetnya ya, Ya ada apa tuh? kisah seorang wanita yang ngurung kucing apa ya? Heeh, Iya kan? iya, Terus cuma gara-gara dia ngurung kucing heeh, itu, dia masuk neraka kan ya? iya. Terus ada lagi seorang bagoya, Nah, ya kalau ini saya nggak tahu. Bagoy aja saya nggak tahu apa. pesina. Oh, oh, itu bahasa apaan? Bahasa Arab? Bahasa Arab lah. Iya, ini ya, ini, podcast kita bukan podcast ecek-ecek nih ya. Bacain ya, riwayatnya ya. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fima makna yang maknanya, "Anna imra'ah bagian ra'at kalban fi yaumin harin." Nah, itu katanya tuh ya. Jadi ada seorang wanita bagian tadi loh, bagoya. Oh, Tadi itu ya pezina ya. Jadi ada seorang wanita pezina, ro'at dia itu melihat ya, kalban, seekor anjing, fi yaumin harin, pada hari yang sangat-sangat panas. Yutifu bibi'rin. Nah, anjing itu atau si anjing itu yutif, tawaf, apa toh? muter-muter. Muter-muter, ngelilingi bi'run, ya, ngelilingi sumur. Qad adla'a lisanahu. Nah, jadi sambil apa tuh? Ngeluarin lidah itu. Nah, itu Oh, bentar, itu ada bahasa Arabnya itu? ada ya. Adla'a lisanahu, lisan, lidah. Sedangkan adla'a itu ya apa tadi? Eee, Goyang-goyang gitu? ya ya kebayang ya, goyang-goyang. Kalau kata orang Sunda sih ngelel. Oh, Nah, jadi si lidahnya itu menjulur ya, keluar gitu loh. Minal athos. Kenapa ya? Karena kehausan, San. Nah, ini mungkin dari riwayat ini pun juga kita bisa ambil pelajaran. Jadi kalau kita ngelihat anjing yang lidahnya mungkin, keluar, bisa jadi dia aus, oke. ya, gitu ya. Nah, fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha. Nah, lalu wanita itu melepas sepatunya, San, Oke. melepas sepatunya. Loh, buat apa gitu dilepas sepatunya, ya. Nah, jadi ternyata ya,
si wanita itu melepas sepatunya mau ngapain, San. Jadi dia tuh nimba air itu pakai sepatu dia. Oh. Jadi ngambil air ya, tadi kan udah disebutin tuh bi'run yang artinya sumur. Bayangkan sumur itu kan ada airnya gitu. Nah, si wanita tadi ngelihat anjing yang ngejulur lidahnya itu yang sedang kehausan. Jadi saking dia merasa, iba ya, dia tuh melepas sepatunya dan menyiduk air, kemudian memberikan air yang ada di dalam sepatunya itu mungkin ya, untuk apa, supaya supaya anjing itu minum gitu loh, San. Lalu apa yang ada di akhir riwayat ini? Faghufira laha, ia pun diampuni karena amalannya. Seorang pezina loh, San, cuman ngelihat anjing yang apa tadi kata orang Sunda, ngelel tadi ya. Itu dia iba, ngerasa kasihan ngelihat anjing itu ya. Diambillah air pakai sepatunya, diciduk pakai sepatunya, dikasih minum. Diampuni dosanya. Nah, itu ya bukti nggak semuanya hewan yang najis itu harus kita bunuh begitu saja gitu loh. Harus kita aniaya begitu saja gitu. Apapun basisnya tetap kebaikan ya? Ya, apapun basisnya ya itulah ya, kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab.